Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Rahmat Kurnia. Jadi di sini kita masuk ke pertemuan keempat dari aplikasi komputer Gizi atau Applikom Gizi. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas dua aplikasi, yaitu Google Form dan Microsoft Form, karena kedua aplikasi ini adalah aplikasi yang familiar dan paling mudah digunakan dari berbagai macam jenis aplikasi formulir lain. Kalau Google Form itu bisa dilakukan secara gratis, sedangkan kalau Microsoft Form kalian harus sudah pernah membeli produk Microsoft Office, misalnya Office 365 atau Office 2016, entah itu yang Work Edition ataupun School Edition. Nah, untuk Google Form sendiri, sejauh ini dia cukup bisa diandalkan ya, terutama saya sudah sering untuk membuat quiz, assignment, ataupun sudah pernah juga saya buat untuk penelitian kayak gitu. Jadi dia lebih versatile atau bisa diandalkan. Nah, yang di sini ini adalah tampilan dari form, bisa dilihat ekstensinya docs.google, sehingga maksudnya apa yang kalian masukkan ke Google Formulir itu akan disimpan di Google Drive. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau data kalian akan hilang, karena selama kalian punya akun Google dan punya akun Drive, maka data kalian akan disimpan di Drive. Nah, ini saya sudah login ya, nanti ada halaman loginnya kalau kalian belum login ke akun Google kalian. Nah, pertama dia punya beberapa template, yaitu assessment, blank quiz, worksheet, dan exit ticket. Di sini adalah beberapa yang bisa dilakukan dengan menggunakan Google Form. Jadi bisa assessment atau penilaian, bisa membuat quiz, bisa membuat worksheet atau lembar kerja, atau bisa ini membuat tiket. Nah, kita akan mulai yang blank supaya bisa lebih mudah. Karena kalau pakai template, template-nya nanti yang berbahasa Inggris gitu. Nah, ini kita tunggu sampai terbuka semuanya. Nah, ya, setelah terbuka, maka kita akan mulai bisa mengisi dari Google Form ini. Kenapa harus ditunggu? Karena kalau tidak kalian tunggu, ini bisa error ya. Jadi ketika error nanti kalian harus reload gitu. Jadi waktunya akan malah jadi lebih lama. Nah, pertama kita isi judul formulirnya. Karena ini contoh, saya tulis contoh. Nah, ini yang di kiri atas, pojok kiri atas, kalian lihat ada masih tulisannya Untitled Form. Itu nanti adalah nama form ini ketika tersimpan di Google Drive. Kalau kalian klik, nah dia akan langsung berubah sesuai dengan titel atau judul yang kalian berikan kepada Google formulir kalian. Nah, otomatis ya berubah ya. Misal ini contoh penggunaan Google Form. Saya buat deskripsinya seperti itu. Itu tadi deskripsi formulir ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, biasanya kita lihat kesediaannya. Apakah Anda bersedia mengisi Google Form ini? Nah, kita bisa tambahkan. Misal, ya, tidak, dan mungkin. Tapi biasanya kalau pertanyaan kayak gini tidak ada kata mungkin ya, harus ya dan tidak. Dan kita bisa tentukan apakah pertanyaan ini wajib diisi atau enggak dengan klik required. Jadi kalau klik required, kalau responden tidak mengisi ini, maka dia tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Dan di sini kalian bisa lihat ada beberapa contoh untuk pertanyaannya, ada beberapa bentuknya. Bisa short answer atau jawaban singkat, misal nama, terus masuk short answer, atau kalian mau masukin
alamat itu bisa juga pakai short answer. Tapi bisa juga kita pakai dalam bentuk paragraf. Paragraf itu kalau dia dalam ukuran yang lebih luas. Jadi kalau tadi short answer itu cukup satu kalimat, maka kalau paragraf ini bisa jawabannya sampai 4, 5, 6 kalimat kayak gitu. Bahkan bisa beberapa paragraf. Gitu. Jadi bisa lebih luas. Dan ada multiple choice itu yang defaultnya tadi. Jadi pilihan ganda. Jadi misalnya tidak atau ABCD, nah itu pakai multiple choice. Jadi dia hanya bisa menjawab salah satu saja. Kemudian checkbox. Checkbox itu kalau jawabannya multiple atau jawabannya 2 atau 3 tinggal dicentang. Drop down kalau itu pertanyaannya jawabannya satu, hanya nanti tampilannya dibuat ke bawah. Jadi misalnya kita klik di sini ya, drop down. Maka dia nggak kelihatan terlalu berbeda, tapi di sini ada angkanya 1 dan 2. Jadi nanti ketika kalian menjawab pertanyaan ini, maka munculnya adalah, kita klik preview ya. Nah, jadi ke bawah seperti ini. Jadi choose ya atau tidak. Jadi berbeda dengan misalnya tadi kita kalau pakai yang ini multiple choice, kita preview. Oh, ini belum selesai tadi. Nah, ini baru. Nah, akan munculnya seperti ini ya atau tidak. Jadi pilihan. Ini ya, kalau ini if. Kalau ini yang tadi, kalau dia bentuknya drop down. Itu ya sudah cukup jelas. Oke. Kemudian ini kalau untuk menduplicate, misalnya kita klik, maka akan muncul 2 pertanyaan yang sama. Nah, ini kita delete saja salah satu. Nah, kemudian ini beberapa setting yang bisa kita berikan. Misal description itu menunjukkan deskripsi dari pertanyaan tersebut. Kalau kita klik, maka deskripsinya akan keluar di pertanyaan tersebut. Kemudian go to section based answer. Kalau kita mau setting, misalnya itu ke section 2, tidak langsung submit. Bisa gitu. Kalau subval option order itu untuk melakukan pengajakan. Jadi ya tidak, nanti mungkin kalau kalian klik, maka di pertanyaan yang lain atau di responden yang lain bisa jadi dia keluarnya tidak dan ya. Jadi shuffle itu betul-betul acak. Nah, kemudian di sini ini bisa dilihat add yang untuk tombol navigasinya. Ada add question untuk menambahkan pertanyaan, import untuk mengimport pertanyaan dari drive kalian. Jadi ini hanya bisa di drive kalian, ya nggak bisa kok kalian, oh saya sudah buat sebagian di Microsoft Form, saya mau pindah ke Google Form. Nggak bisa. Karena jelas ya, pemiliknya beda. Satunya Google, satunya Microsoft, dan mereka belum ada sejauh ini kerjasama. Jadi 2 produk ini eksklusif untuk masing-masing aplikasi saja. Jadi yang untuk Microsoft Form ya hanya untuk Microsoft, Google Form ya hanya untuk Google saja. Jadi tidak bisa cross publisher. Itu kemudian ini add title and description. Jadi kalau kalian mau masukkan judul dan deskripsi, misalnya kita klik. Nah, dia akan muncul title. Jadi bukan question ya, cuma title seperti ini. Dan ini juga bukan section yang baru. Nah, jadi kalau ini kemudian add image, kalau mau menambahkan gambar, add video, kalau mau menambahkan video, dan yang paling bawah add section. Nah, kalau section itu adalah halaman yang baru. Jadi kalau title itu cuma sekedar judul, kalau kita add section, berarti nanti dia ketika di preview, dia akan menampilkan halaman baru.
Nah, misal nih kita beri contoh supaya kalian tahu bedanya ya. Title. Di bagian 1. Nah, ketika kita klik section, nah maka akan muncul section 1, section 2. Kita saja section bagian 2. Nah, maka tampilannya nanti kalau kita klik preview, kita lihat dulu. Nah, maka yang di title hanya muncul bagian 1. Nah, ini misalnya kita coba next. Nah, nggak bisa. Karena yang ini tadi kita pilih required atau wajib. Kita jawab ya, baru bisa next. Nah, bagian 2 ini adalah section. Jadi, itu makanya muncul halaman yang baru. Gitu. Itu kemudian ini bisa di delete. Nah, untuk mempercepat, kita akan lakukan impor ya dari formulir yang sudah saya buat. Jadi biar kalian bisa langsung lihat contohnya yang sudah jadi. Saya import saja dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya buat sebelumnya. Yang bentuknya formulir ya, misalnya ini tugas rangkuman. Maka kita klik select. Nah, maka kita bisa lihat bagian yang bisa diimport. Kita pilih semuanya saja, langsung select all biar lebih mudah. Jadi nanti akan masukkan 7 pertanyaan. Nah, di sini muncul pemberitahuan missing file upload folder. Jadi kenapa? Jadi di file tugas tadi, di formulir yang tadi, itu ada bagian di mana kalian akan diminta mengunggah file. Nah, karena ini saya buat yang baru, maka dia bingung nih foldernya ditaruh yang mana. Nah, akhirnya kita klik restore. Nah, jadi sudah berhasil terrestore. Jadi nanti file yang dia unggah akan bisa tersimpan di situ. Ini formulir pengumpulan tugas rangkuman pertemuan 5-6 kimia dasar. Dan ini bisa dilihat, ini nama short answer, name short answer, programnya multiple choice, rombelnya drop down. Nah, misalnya kalian berpikir lah, kok boros sih ada 2 pertanyaan hanya untuk prodi dan rombel saja. Nah, untuk menghemat, bisa kita pakai yang contohnya, misal pakai multiple choice grid. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, ada baris dan kolom. Nah, IKM dan gizi itu biarkan muncul di baris. Nah, sedangkan di kolomnya kita buat saja rombel 1, rombel 2, dan tidak. Nah, di sini hanya mewajibkan ada respon pada setiap kolom. Jadi kalau tidak ada respon di kolom tersebut, maka tidak bisa untuk lanjut. Nah, terus kita bisa buat limited lagi, bahwa limit to one response per kolom. Jadi, kalau ini kita klik, maka di sini nanti hanya boleh menjawab 1. Misal di rombel 1, itu hanya boleh menjawab 1 aja. Misal dia IKM atau gizi saja. Jadi tidak bisa memilih dua-duanya. Jadi harus ada jawaban salah satu. Nah, saya kalau sudah ada seperti itu kan itu memudahkan ya. Lebih ringkas, kita delete saja yang pertanyaan berikutnya. Nah, ini baru ada formulir pengumpulan tugas. Di sini bisa kalian add file. Tambahkan ini, jadi jenisnya bisa dokumen. Dokumen itu doc, terus spreadsheet, itu kalau Excel, PDF, video, presentation kalau PPT, drawing itu kalau hasil gambar kalian di pen, terus image dan audio. Jadi bisa gambar, bisa bersifat audio, bisa disetting jumlahnya berapa.
1, 5, dan 10 pilihannya, kemudian ini bisa disetting ukurannya berapa. Nah, itu untuk jenis yang file upload. Jadi masih ada kalau linear scale, itu misalnya gini, kalian mau menulis seberapa sulit mata kuliah kimia dasar. Nah, misal kita tanya, kita wajibkan. Nah, kita mau pakai linear. Nah, ini bisa dibuat dari 1 sampai 5. Jadi nanti ada 5 pilihannya ke samping. Nah, bisa pakai yang sangat mudah. Tadi ada yang sangat sukar. Nah, nanti kalau kita klik preview, kita klik, maka tampilannya langsunglah kita jawab ya. Terus misalnya kita urus saja nama. Nah, ini name saya memberikan batasannya. Jadi kalau diisi seperti ini nggak bisa. Jadi name-nya harus name lengkap. Kita lengkapi sekalian. Kemudian body-nya dipilih. Kemudian next. Kurang besar. Nah, bukan gizi, misalnya kita gizi tapi bukan anak IKM. Next. Nah, maka ketika linear tadi tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, yang 1 sangat mudah, yang 5 sangat sukar. Jadi itu tampilannya untuk yang linear. Itu. Nah, terus ini add-on kalau ada aplikasi tambahan. Jadi nanti silahkan kalian browsing sendiri, tapi masing-masing add-on ada fungsinya sendiri ya. Bisa kalian nanti lihat di dalam plugins. Di sini kalau themes-nya kita mau customize. Jadi misal kita ganti bentuknya, warnanya, atau kasih gambar, atau background-nya diubah warnanya. Itu bebas. Kemudian ini untuk preview. Jadi tadi kayak yang tadi kita sudah nampilkan previewnya. Di sini settings. Nah, setting itu ada yang secara umum. Apakah kita mau mengumpulkan email, alamat email, terus apakah kita perlu sign in. Jadi kalau saya pakai email UNES bisa di-restrict khusus UNES, jadi dosen atau mahasiswa yang punya email UNES. Terus kemudian bisa edit setelah submit, bisa si summary chart, jadi setelah selesai itu bisa lihat data yang sudah menginput. Bisa disetting seperti itu. Dia akan sangat memudahkan. Misal kalian ingin membuat kuesioner, terus kalian pengen, saya pengen supaya yang habis ngisi bisa lihat nih, yang sudah ngisi siapa aja. Nah, itu bisa diklik sama chart-nya, jadi bisa dilihat ringkasannya, kemudian bisa diperlihatkan progress bar, jadi bisa melihat seberapa jauh dia sudah berlanjut di dalam Google Form itu. Bisa di-shuffle atau diajak, bisa memperlihatkan link untuk submit respons yang lain. Kemudian confirmation message, kalau kita mau mengkonfirmasi apakah pesan sudah diterima. Terima kasih. Respon Anda sudah terekam. Bisa kita ubah seperti itu. Nanti ketika submit akan muncul hal seperti itu. Nah, quiz ini bisa kita buat. Misalnya kita buat ini sebagai quiz, maka nanti kita akan diminta untuk memasukkan nilai. Bahkan kita bisa lock, jadi bisa membatasi supaya si orang yang mau jalan ke sini tidak bisa membuka ke tab yang lain. Tapi sejauh ini saya nggak pernah men-setting itu ya. Tapi kalau kalian setting seperti itu,
maka dia hanya bisa membuka tab quiznya saja. Jadi nggak bisa dia browsing ke tab-tab yang lain atau ke Windows yang lain selama dia pakainya Chrome. Jadi hanya bisa ke Chrome. Jadi kalau tidak pakai Chromebooks ya nggak bisa gitu loh. Ya buka di Firefox ya tetap aja bisa karena dia hanya melock untuk yang khusus yang punya Chromebooks. Udah itu di setting. Kalau more ini pilihan yang lain ya, bisa copy, move trace dan yang lain-lain. Ini yang perlu preference itu yang tadi ya di settingnya. Ini kalau quiz ada tulisannya default quiz portfolio. Jadi ketika kalian menambahkan pertanyaan yang baru, angkanya berapa, skornya secara default. Nah kalau ini 0 jadi tidak bisa ditambah. Jadi ketika kalian menambahkan pertanyaan, nilainya jadi 0 ya secara default. Kalau kalian katakan 1 atau tulis 10, nanti ketika kalian menambah pertanyaan, dia nilainya otomatis jadi 10. Nah, terus kemudian berikutnya bisa milih send. Send ini kalau kalian mau men-share, kalian sudah selesai, terus mau di-share, bisa via email, bisa via link, bisa di-shorten atau di-ringkas juga, bisa di-embed. Kalau misalnya kalian mau masukkan ke website, tapi karena ini ada upload file, nggak bisa di-embed. Gitu. Karena kalau upload file kan dia harus mengupload ke drive. Kalau di-embed nanti akan susah. Apakah dia nggak bisa upload ke website tersebut gitu. Jadi nanti akan sulit. Bisa kalau kalian mau menambahkan kolaborator, jadi yang lain. Misal nih kalian mau mengerjakan berdua dengan teman kalian. Nah, di add kolaborator saja. Jadi yang edit tidak cuma hanya kalian, tapi teman Anda juga nanti bisa mengedit Google formulir ini. Tuh, jadi sama seperti kalau kita pakai Google Drive. Jadi itu untuk yang Google Form. Jadi cukup mudah bukan untuk digunakan. Nah, ini selanjutnya kita akan jelaskan Microsoft Form. Ya, supaya kalian bisa langsung paham fungsi dari masing-masing. Nah, kalau Microsoft Form, tentu yang harus kalian lakukan pertama adalah sign in. Jadi login dulu ke akun Microsoft kalian. Pakai akun Microsoft saya. Nah, ini sudah terekam passwordnya. Sign in. Kemudian saya sign in. No, biar bisa biar nanti tidak tersimpan loginnya. Kalau dia bias nanti dia akan otomatis ya login. Terus setiap kalian sudah buka Chrome, Microsoft Forms sejauh ini saya pikir dia punya beberapa hal yang lebih unggul daripada Google Form. Ya wajar ya karena Microsoft ini kan berbayar ya, kalian tidak bisa dapatkan secara gratis. Jadi wajar dia punya beberapa fitur yang sifatnya premium yang tidak bisa kalian temukan kalau kalian hanya pakai Google Form. Nah, sehingga ini membuat loadingnya itu agak lebih lama dibandingkan kalau kita buka Google Form. Yang untuk headersnya kalau misal kalian klik formulir kalian nanti identifikasi
Ini cuma biasa aja nih. Nah, kita coba pakai yang ini. Kita insert. Sediakan ini. Header. Nah, warnanya langsung menyesuaikan secara otomatis juga. Nah, kayak tampaknya Microsoft Form-nya sudah terbuka secara penuh. Kita klik. Nah, ini penjelasannya ya. Kalau Microsoft Form itu dia punya penjelasan. Klik aja get started. Mari kita mulai membuka Microsoft Form. Loh. Aduh. Nah, ini baru membuka Microsoft-nya. Jadi tadi itu saya sudah sign in di akun Office-nya, tapi belum dianggap sign in di akun Form. Jadi dia meminta emailnya. Jangan khawatir ya, tadi itu hal yang biasa sebenarnya kalau dalam kita input di Microsoft Form. Jadi memang untuk menjamin keamanan akun, kadang dia beberapa kali harus input. Nah, ini tampilannya dari Microsoft Form. Kalian kalau notice berita lebih di Google Form itu hanya satu, langsung create form, dan di form itu ketika sudah baru kita bisa memilih apakah itu quiz atau formulir biasa. Kalau di Microsoft Form dia memilihnya langsung di awal. Jadi kalian mau buat form atau mau buat quiz. Ya, jadi harus jelas dulu mau buat yang mana. Misal kita mau buat quiz, klik quiz. Bedanya di mana sih? Bedanya kalau quiz itu nanti akan ada scoringnya, scoring nilainya. Klik aja quiz percobaan Microsoft Form. Add new. Nah, di sini notice ya bedanya bahwa di sini sederhana choice atau pilihan, teks kalau nanti dia punya teks, rating kalau untuk merating eh, kualitas atau yang lain, date itu tanggal, kemudian ranking kalau untuk dia mengurutkan, ada skala Likert kalau ada tentang attitude sesuatu, jadi dia mau like-nya yang sejauh mana, saya suka, sangat suka, tidak suka, nah itu di Likert. Kemudian ada NPS atau Net Promoter Score, dan section kalau kita mau menambahkan section yang baru. Ini Net Promoter Score itu kalau kita mau yang apa? Berapa banyak kalian mau mempromosikan formulir ini ke teman atau kolega yang lain. Nah, ini bisa dibahas pertanyaannya. Menurut Anda, di sini kelebihannya lain dia bisa menambahkan dancing. Jadi misal nih, kita mau lihat ketika dia selesai ini mau kemana. Nah, karena kita baru aja satu ya berbedanya end of the form. Kalau tadi di Google Form kan dia langsung muncul ya. Kalau untuk yang ini harus diklik dancing-nya. Nah, berikutnya nih kita mau cari. Mungkin bingung bedanya sama Likert apa ya? Yuk kita klik aja Likert.
Nah, kalau like Earth itu jadinya seperti ini. Jadi ini ada beberapa statement. Misal, seberapa banyak Anda menyukai aplikasi berikut ini. Jadi, kalau kalian notice atau kalian perhatikan ya, bentuknya ini mirip dengan yang ada di Google Form yang tadi barusan kita buat. Tuh ya. Jadi yang bentuknya tabel. Mana? Mana Pak? Oh, yang ini. Itu program studi tadi ini. Yang multiple choice grid. Ternyata bentuknya mirip dengan yang Likert. Bisa diklik juga. Jadi ini cukup bebas ya. Tidak suka ya suka lah ya. Seperti ini. Nah ini karena ini itu quiz, maka bisa diisi berapa poin nih dia kalau jawab yang ini. Nah, biasa itu ku choice atau kan ganda. Nah, ini kan bisa tentukan. Misal pertanyaannya dalam debat apakah Anda mahasiswa gizi? Bisa iya, bisa tidak. Nah ini kalau ya yang benar dicentang, maka itu jawaban yang benar, poinnya otomatis 5. Jadi perbedaan yang berikutnya, kalau di Microsoft Form ya, begitu kalian isi poin misal 5, maka question berikutnya akan otomatis masukin bahwa poinnya itu minimal 5 kayak gitu. Kalau yang tadi di Google Form itu harus diganti di settingnya dulu. Itu. Nah ini langsung bisa kita cek nih responsnya. Beda dengan Google Form. Kalau ini kita harus buka dulu. Nih, ini ya accepting respon, nah baru dia menerima. Kelihatan ya beda ya. Di sini nih statusnya aktif. Dan ini akan langsung average score karena dia itu quiz. Nah kalau ini kan enggak, ini formulir biasa di Google Form. Ini langsung, nah kalau kelebihannya lagi dia bisa langsung masuk ke Excel. Kemudian untuk tem bisa dipilih temanya apa. Ini lebih banyak pilihannya Google ya, terus terang. Kemudian setting. Nah, ini kelebihannya Microsoft Form, kita bisa create start date-nya kapan, end date-nya kapan, ini bisa shuffle semua question-nya, ini bisa notifikasi email. Kalau yang di Google Form juga ada, hanya nanti settingnya beda ya. Sini. Nah, ini baru kalau dia collect email, diklik yang collect email baru bisa ngirim respons receive. Nah, kalau tadi Microsoft Form pun langsung keluar, jadi lebih mudah. Ini bisa dipindah apakah always atau ketika responden meminta. Jangan lupa kemudian di save. Dan ini Microsoft Form, ini customize thank you message. Jadi setelah mengisi, maka pop up yang muncul seperti apa itu bisa di setting di situ. Ini bisa di print. Google Form juga bisa ya. Jadi saya belum jelaskan ya. Kalau Google Form,
Sini ada printnya juga ya, jadi sama-sama bisa di print dua form ini. Terus saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Ini feedback kalau ada masukan ke pihak Microsoft Form, terms itu kalau kalian mau lihat perjanjiannya atau apa yang disediakan oleh Microsoft Form dan apa yang harus kalian sediakan. Jadi data kalian yang diambil itu apa, nah itu ada di terms, nanti bisa dibaca sendiri. Saya kira itu nih kalau mau dikirim, tinggal klik send. Nih bisa pakai link, bisa QR ya, ini kelebihannya juga ya, kalau di Google Form nggak ada QR, kalian harus pakai aplikasi yang ada di luar. Ini kalau mau di embed, ini kalau mau lewat email. Itu untuk penggunaan Microsoft Form. Ya, jadi saya kira itu yang untuk Microsoft Form. Jadi di pertemuan ini paling tidak kalian sudah tahu mengenal apa itu Google Form dan apa itu Microsoft Form. Nah, di pertemuan depan, di pekan depan, kalian akan diberi tugas. Nah, ini ada kaitannya dengan salah satu itu, tapi tugasnya apa? Saya akan berikan di pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahannya. Jadi itu datang dari saya pribadi yang mungkin kurang memahami atau ada beberapa yang missing di sini. Jika ada kebaikan, maka kebaikannya itu saya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.